It's time shopping. Kayaknya belum lengkap kalau lagi holiday tapi belum shopping. Nah, dan vlog kali ini sepertinya banyak ditunggu oleh para kaum hawa, terutama emak-emak yang punya anak perempuan. Cocok nih diajak belanja. Ada yang relate sama pengalaman madam? Tunggu dulu. Tapi sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam, madam ini tidak terlalu hobi shopping. Nah, kalau dikasih uang segepok sama disuruh belanja, madam milih untuk saving money-nya, bukan untuk dibelanjain. Nggak tahu ya kenapa. Udah dari zaman kecil emang suka saving daripada shopping. Wis. Sedikit pengalaman yang madam ceritakan di sini. Pasti siapapun yang pernah holiday, yang pernah liburan, yang pernah berpergian entah itu ke luar negeri maupun ke dalam negeri, setiap kali pulang pasti ditanyain oleh-olehnya mana, atau pas kita lagi jalan-jalan terus kita update status, jangan lupa ya oleh-olehnya. Nah, ini madam sering banget alami. Padahal sepertinya kita butuh liburan hanya untuk merefreshing diri kita sendiri, tetapi tidak untuk konsumsi publik misalnya kayak gitu ya. Kadang risih kalau dimintain untuk oleh-olehnya mana kayak gitu. Nah, tips cermat, tips cerdas dari madam buat siapapun yang nonton vlog ini, dengerin aja suaranya. Jadi kita bisa kok buka peluang dimana kita liburan tapi tetap bisa menghasilkan cuan. Dengan apa? Dengan open just tip. Apa sih itu just tip? Just tip adalah tren terbaru kerjanya seorang influencer, namanya jasa titip. Jadi kalau teman-teman berpergian kemana aja nih, boleh siapapun kalau pengen barangnya itu boleh dengan jasa titip kayak gitu. Tapi tetap ada ongkosnya. Misalnya nih beli baju branded, ada harga sale, kita kasih aja harga sale-nya gitu. Cuma ada jasa titipnya. Jasa titip ini tergantung dari besar kecilnya ataupun lokasinya di mana nih. Misalnya di dalam negeri, rate-nya sekitar 10 sampai 20 ribu misalnya kayak gitu. Kalau misalnya di luar negeri, rate-nya dari 50 ribu sampai 100 ribu per item misalnya kayak gitu. Tapi dari situ kita bisa menghasilkan cuan loh. Nah, itu yang dinamakan dengan jasa titip. Artinya orang mau nitip ke kita, nitip dibeliin, nitip dibelanjain, tapi dia juga harus bayar ongkos jasanya. Ya, hitung-hitung jasa titipnya per item misalnya 50 ribu nih gitu kan. Tapi mereka kan nggak harus pergi ke tempat itu, mereka juga nggak pakai transport, mereka nggak pakai istilahnya bayar parkir kayak gitu kan. Lumayan loh. Jadi misalnya 50 ribu dikalikan berapa item nih yang customer kita titip ke kita gitu kan. Jadi senang aja. Dan ini adalah aktivitas madam. Madam suka melihat barang-barang branded, suka jalan-jalan ke mall, suka kemana aja gitu kan. Tapi gak suka shopping. Nah, shopping ini artinya madam membelikan titipan dari customer madam. Jadi aku nitip dong ini, aku nitip dong itu. Madam list nih sebelum keberangkatan madam. Jadi tetap kita enjoy menjalaninya, liburan juga enjoy, quality time bareng sama keluarga, anak dan suami tetap terjaga, dan dapat menghasilkan cuan melalui liburan tersebut. Wah, seru kan? Jadi pinter-pinter nih kita sebagai seorang emak, apalagi madam nih punya 2 anak yang udah usia sekolah ya pasti sudah membutuhkan biaya banyak nih kalau sekolah gitu kan. Kita pinter-pinter aja lah, pinter-pinter mengatur keuangan kita, pinter-pinter mencari peluang bisnis apa aja sih yang bisa kita kerjakan di mana saja, kapan saja. Dan sebagai seorang emak, kita juga harus up to date nih, apa nih yang sekiranya banyak diminati oleh orang-orang kayak gitu. Nah, tips pertama tadi udah teman-teman dengerin ya, namanya jasa titip. Jadi kalau teman-teman mau pergi kemana bisa kok sambil buka open just tip, menambah
gendutnya rekening kalian gitu. Tips yang kedua, nah tips ini Madam saranin untuk kita si para emak juga, kita itu apa ya namanya istilahnya menteri keuangan dalam rumah tangga. Artinya kita banyak menyimpan dana darurat di rumah tangga. Bisa kita pisahkan nih antara rekening untuk kebutuhan harian kita, kebutuhan bulanan kita, dan juga rekening yang khusus untuk bisnis kita gitu. Karena apa? Karena memang harus dipisahkan, nggak bisa dicampur adukan namanya rekening pribadi dengan rekening untuk bisnis. Nah, dari rekening bisnis ini kita bisa melihat nih, kita bisa tahu, kita bisa ngerti, kita bisa membaca ternyata keuntungan kita per bulan ini berapa sih, ternyata pemasukan kita per bulan tuh berapa sih gitu kan. Terus bulan-bulan mana aja yang sekiranya paling rame nih kayak gitu. Itu kita bisa ngelihat dari pembukuannya itu. Jadi memang harus dipisahkan. Terus yang namanya modal itu juga tidak boleh dibelanjakan. Jadi misalnya nih kita modal untuk belanja ini misalnya 10 juta kayak gitu. Ya udah, balik lagi modal itu cuma 10 juta. Yang diambil itu hanya untungnya saja yang dimasukkan ke rekening bisnis kita. Sampai sini paham? Soal just tip udah jelas, soal untuk memisahkan dan mengatur finansial juga sudah jelas. Sekarang kita cara mempromosikannya. Wes panjang kayaknya nih sekolah ini materi kuliah nih ya. Lanjut. Seringkali Madam dapat DM dari beberapa customer, dari beberapa klien yang bilang bahwa kayak gini. Kok bisa sih jualan apa aja laris kayak gitu. Terus kok bisa sih emang laku ya jualan kayak gitu kan. Madam cuma bilang ke mereka bahwa kita punya sosial media, kita punya kuota untuk menjalankan sosial media kita, dan kita bisa kapan aja mengakses sosial media kita. Ya gunakanlah sosial media itu sebagai alat untuk kita kerja. Kantornya kita di sosial media, seperti itu. Kita boleh kok branding, promosi di sosial media kita. Kan sekarang banyak nih Facebook, TikTok, Instagram, bisa lewat YouTube juga mungkin kayak gitu, lewat status, wah macam-macam lah sekarang. Gimana caranya kita bisa memberikan stimulus, memberikan dorongan bahwa sosmed kita hidup nih gitu. Ada 3 cara. Yang pertama adalah branding produk. Jadi produk apa sih yang mau kita promosikan? Yang kedua adalah branding bisnisnya, kita menjalani bisnis apa sih? Nah, yang ketiga adalah personal branding. Wes, ini cocok banget personal branding. Jadi Madam selalu menjadikan karakter diri Madam ini sesuai nih, relate nih sama kehidupan Madam, seorang ibu rumah tangga yang punya 2 anak, melakukan aktivitas ini itu kayak gitu. Boleh sesekali kita selingi jokes, boleh sesekali kita selingi liburan kita. Jadi orang tahu nih, oh ternyata dia kesini punya misi ini ya, kayak gitu. Sekali-sekali kita juga bisa ngelucu pakai TikTok, kan ada nih video joget-joget nih saya kayak gitu. Nah, itu salah satu personal branding Madam. So, buat semuanya yang dengerin, yang melihat video ini, dan yang memahami kata-kata Madam, mungkin videonya tetap aja jalan, tapi dengerin aja suaranya. Mungkin suatu ketika butuh nih teman-teman, butuh banget ilmu seperti ini, kayak gitu. Pesan Madam cuma satu. Zaman sudah modern, sudah memasuki tahun 2023, zaman semakin berkembang, teman-teman juga lebih dewasa, teman-teman punya sosial media, berbijaklah menggunakan sosial media, gunakan sesuai jalurnya. Siapa tahu melalui sosial media Anda mendapatkan cuan. Bye-bye.